Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fahri, diceritakan bahwa ada salah seorang tabi'in namanya Tawus. Ya, Tawus adalah seorang tabi'in yang warak dan soleh. Kesalehannya sangat dikenal di kalangan masyarakat. Maka tak heran ia kerap dimintai nasihat oleh masyarakat di mana ia tinggal. Sahabat Fahri, banyak orang yang kemudian datang meminta nasihat atau menanyakan sesuatu masalah kepada Tawus. Kabar kesalehan Tawus kemudian didengar juga oleh seorang wanita penggoda. Kalau kita hari ini mungkin menyebutnya wanita tunasusila ya. Tentu saja wanita itu cantik dan mempesona. Setiap laki-laki yang digodanya maka pasti takluk dan bertekuk lutut di bawah kaki wanita itu. Mendengar kabar kesalehan Tawus yang sangat dihormati masyarakat, maka wanita penggoda itu kemudian merasa penasaran. Sekuat apa sih Tawus itu? Sekuat apa sih imamnya? Apa ia sanggup menahan diri dari godaanku? Pikir wanita itu. Didorong oleh rasa penasaran, maka wanita itu kemudian ingin menguji keimanan Tawus. Dia berpikir Tawus juga akan takluk dalam dekapannya. Sahabat Fahri, maka pada hari yang ditentukan, wanita penggoda itu kemudian bersolek sangat cantik dan molek. Ya, berjam-jam dicermin hanya untuk bersolek. Lalu kemudian ia pergi mendatangi rumah Tawus. Tanpa rasa curiga, Tawus kemudian menerima tamu itu lalu mempersilahkan wanita itu masuk dan menanyakan maksud kedatangannya. Namun di luar dugaan Tawus, ternyata wanita itu mulai menggoda dan mengajaknya untuk kemudian berzina. Wanita itu mengajak Tawus untuk berzina. Dengan tenang, apa yang dilakukan Tawus? Tawus menjawab, "Wahai wanita, hari ini aku sedang sibuk. Kembalilah esok hari, aku akan menyebutmu." Sahabat Fahri, wanita penggoda itu kemudian pulang menuju rumahnya dengan perasaan gembira. Bagaimana tidak gembira? Katanya, dia itu ahli ibadah yang warak dan saleh. Namun baru digoda begitu saja sudah takluk. Buktinya, dia mengundangku esok hari lagi untuk bersenang-senang. Gumam wanita itu dalam hatinya. Sahabat Fahri, esok harinya wanita penggoda itu kemudian berhias lebih cantik dan menarik daripada hari sebelumnya. Lalu kemudian ia mendatangi rumah Tawus dengan hati yang berbunga-bunga. Ia seperti sudah yakin bahwa hari itu Tawus akan bisa digodanya, karena Tawus pikirnya telah terpikat dengan kecantikannya. Singkat cerita, tiba di rumah Tawus. Benar saja, Tawus sudah menyambut wanita itu di depan rumahnya. "Ayo pergi kita ke suatu tempat," ajak Tawus. "Loh, memangnya kita akan pergi kemana? Kita berzina di rumahmu aja," ujar wanita itu. "Tenang saja, aku akan memenuhi keinginanmu, tapi tidak di rumahku. Ayo ikutlah denganku." Ya, maka wanita itu kemudian mengiringi Tawus di belakangnya. Hatinya bertanya-tanya, hendak kemanakah Tawus akan mengajakku untuk berbuat mesum? Mungkin dia sudah menyewa sebuah tempat penginapan atau hotel misalnya yang bagus. Ya, karena rumahnya kan kecil dan sempit, jadi pasti kurang nyaman untuk kemudian melakukan perbuatan mesum di rumahnya karena rumahnya yang sempit dan kecil. Tutur wanita itu dalam batinnya. Sahabatku, sahabat Fahri, wanita penggoda itu kemudian bersemangat sekali mengikuti langkahnya Tawus. Namun pikirannya kembali bertanya-tanya ketika ia menyadari bahwa jalan yang mereka lalui adalah jalan menuju Masjidil Haram. Ya, kemana sebetulnya Tawus hendak mengajakku ini? Ya, gumam wanita itu lagi-lagi dalam hatinya. Sahabat Fahri, dan benar saja,
Taus mengajak wanita penggoda itu ke Masjidil Haram. Bukan hanya di luarnya, tetapi Taus yang benar-benar mengajak wanita penggoda itu masuk ke Masjidil Haram hingga sampai di depan apa itu namanya Ka'bah Baitullah. Yang saat itu tentu saja banyak orang-orang yang lagi rame-ramenya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram. Kita sudah sampai di tempat yang dituju. Baiklah, kata Taus, lepaskan pakaianmu wahai wanita. Di sinilah kita akan bersinah. Di sini, ujar Taus. Apa? Bersinah di sini? Apa engkau sudah gila ya Taus? Bentak wanita itu kepada Taus. Lalu kemudian Taus menjawab, sang tabib ini kemudian menjawab, loh, bukankah di tempat ini atau di rumahku atau di tempat manapun ada Allah pasti sama-sama melihat perbuatan yang akan kita lakukan, ujar Taus. Ada Allah. Wanita itu kemudian terhenyak. Seketika hati nuraninya mengatakan bahwa kata-kata Taus itu benar adanya. Bukankah dimanapun saja engkau berada, engkau bermaksiat, maka Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang engkau lakukan. Sekarang apakah engkau berani bermaksiat dalam rumah Allah? Wanita itu kemudian tersadar dan menangis. Terbayang dalam pikirannya betapa banyak maksiat yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Ia meyakini tiada Tuhan selain Allah. Akan tetapi selama ini ia tidak sadar bahwa selama ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mengawasi setiap apa yang ia kerjakan. Dengan asiknya ia selalu bermaksiat. Namun kini ia telah menemukan momentum perubahan dan perbaikan dalam dirinya, sahabat Fahri. Dan sejak saat itu wanita penggoda itu kemudian memutuskan untuk bertobat kepada Allah, dan kemudian menghiasi sisa kehidupannya dengan berbuat baik dan memperbanyak ukiran-ukiran amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Fahri, sahabat beriman, apa yang mau saya sampaikan dari kisah ini? Kisah ini memberikan pelajaran tauhid kepada kita bahwa sejatinya Allah itu senantiasa mengawasi kita, dan kapanpun dan dimanapun kita berada, kita ini tidak pernah sendiri, ya, karena kita tak pernah luput dari pengawasan Allah. Kesadaran mendalam bahwa Allah senantiasa mengawasi kita ini namanya muraqabah. Ya, muraqabah akan menjadi alarm yang akan senantiasa mengingatkan kita, ya, ketika ada keinginan untuk berbuat maksiat. Karena ya, setan itu kan tidak pernah lelah menggoda kita agar kita berbuat maksiat. Setan itu sangat licik dan akan memanfaatkan setiap kesempatan sekecil apapun untuk menggoda dan menyesatkan kita. Terlebih lagi jika kesempatan berbuat maksiat itu terbuka lebar seperti yang dialami Taus pada cerita saya tadi. Bisa dibayangkan jika ada wanita cantik, molek, badan seksi, putih mulus, bibir merah, harum lagi badannya, datang menggoda dan merayu, maka mungkin banyak pria akan terkapar-kapar, terklepek-klepek, ya, karena sungguh setan itu lagi-lagi mengendarai hawa nafsu untuk kemudian menjerumuskan manusia. Oleh karena itu, sahabat Fahri, sahabat beriman, kesadaran mendalam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi kita, muraqabah harus senantiasa kita miliki dan kita tanamkan kuat-kuat dalam hati kita. Ketika muraqabah sudah tertanam kuat dalam diri kita, ya, maka insya Allah itu akan menjadi benteng bagi kita untuk menolak setiap godaan maksiat. Meskipun ada kesempatan untuk berbuat maksiat, maka kita pasti menolaknya. Muraqabah
Tentu saja sahabat Fahri, muraqabah ini, kesadaran bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut untuk kemudian berbuat dosa, berbuat maksiat ini harus senantiasa kita latih. Ia tidak bisa diperoleh dengan instan, dengan sekali praktek saja. Oleh karena itu, lagi-lagi sahabat Fahri, saat muncul dorongan untuk berbuat maksiat, maka munculkan juga dan menangkan suara hati nuranimu, menangkan suara hati nuranimu untuk kemudian menolak melakukan kemaksiatan. Jangan sebaliknya memenangkan dorongan hawa nafsu, ya, karena semakin sering kita memenangkan dorongan hati nurani kita, maka akan semakin sensitif hati nurani kita dalam menjalankan fungsinya sebagai alarm pencegah kemaksiatan. Kita akan betul-betul merasakan pengawasan Allah dalam setiap gerak-gerik langkah kehidupan kita. Maka dengan demikian sahabat Fahri, perilaku kita akan terjaga, akhlak kita pun juga akan terbina. Inilah muraqabah. Jadi ingat, jangan pernah merasa sendiri, karena lagi-lagi selalu ada Allah yang mengawasi kita. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dan sungguh kami, kata Allah, ya, telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami, kata Allah, wa nahnu aqrabu min hablil warid, kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia itu daripada urat nadinya sendiri. Mudah-mudahan cerita tentang Taus dan wanita penggoda yang kemudian bertobat tadi menjadi bahan renungan untuk kita, sehingganya kita ini, ya, apalagi namanya, lebih menyadari bahwa betapa pentingnya kita untuk selalu menghiasi hidup kita dengan kebaikan dan sekuat tenaga untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Karena lagi-lagi kita ini tak pernah sendiri, kita ini selalu dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semua nasihat ini, lebih-lebih untuk diri saya sendiri. Saya Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.